Selamat datang di jam 2 lewat. Sebuah waktu di mana suara-suara yang tak terlihat akhirnya terdengar. Cerita ini datang dari seseorang yang pernah mengalaminya. Dan kini giliran kamu mendengarnya. Kali ini kita mau membacakan cerita dari Kak Rina ya. Sebut saja Kak Rina yang sudah mengirimkan ceritanya di admin jam 2 lewat. Jadi langsung aja kita mulai ceritanya. Namaku Rina. Aku kuliah di Kota Malang. Dan ini cerita saat aku pertama kali ngekos, tepatnya di tahun 2013. Kosku waktu itu khusus perempuan. Bangunannya agak tua, tapi lokasinya strategis dan harganya murah. Aku dapat kamar di nomor B3. Salah satu kamar yang katanya paling normal. Yang aneh, kamar di sebelahku B4 yang selalu dikunci. Awalnya aku gak terlalu mikir, kupikir belum ada yang ngontrak. Tapi makin hari makin banyak yang bikin aku mikir, sebenarnya kos ini kenapa sih? Hari pertama aku datang, aku ditemani ibu. Kami ketemu ibu kos, namanya Bu Imah. Orangnya ramah, keibuan, dan suka senyum. Tapi saat aku tanya tentang kamar B4, senyumnya langsung kaku. Dia sesekali menjawab, "Oh itu, udah lama kosong dek, rusak, belum sempat dibenerin." Kata-kata itu terdengar normal, tapi aku ngelihat dari cara bicaranya ada yang disembunyikan. Aku sekamar dengan Putri, teman baru dari luar kota juga. Dia orangnya rame, cerewet, dan paling takut sama hal-hal mistis. Tapi karena kami sering ngobrol malam-malam, jadi semakin akrab. Waktu itu, kos kami cuma ada 5 penghuni aktif. Selain aku dan Putri, ada Mbak Sarah yang udah semester akhir, lalu Ria dan Dela, 2 teman dari jurusan psikologi. Yang paling sering muncul ya si Putri, karena dia yang satu kamar dan entah kenapa dari awal dia udah gak nyaman dengan kosan ini. Rin, kamu denger gak? Semalam kayak ada suara ketok dari kamar sebelah. Kata Putri kepadaku. Aku pikir dia cuma halu. Tapi seminggu setelah aku tinggal, aku juga dengar. Suatu malam, sekitar jam 1:30 pagi, aku terbangun karena suara tok 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 lambat 3 kali dari arah kamar sebelah. Awalnya, kupikir Putri ngelindur, tapi dia juga melek dan langsung menoleh ke arahku. Dengar juga, kata dia. Aku mengangguk, kemudian kami berdua diam dan saling pandang. Lalu ada suara seperti sesuatu yang diseret. Bukan dari luar, tapi dari dalam kamar B4. Besoknya
Aku nanya ke Ria yang kebetulan kamarnya paling dekat dengan dapur. Kamarmu kedengaran suara aneh gak sih dari kamar ujung? Ria jawab sambil ketawa kecil. Loh, kamu juga ya? Kirain aku doang. Dulu pas awal-awal, aku pernah dengar suara cewek nangis dari sana. Aku kaget. Serius. Dia mengangguk dan katanya makin lama makin jarang kedengeran. Sampai akhirnya gak pernah lagi. Tapi justru sejak aku masuk, suara-suara itu muncul lagi. Kadang ketukan, kadang suara seret barang, pernah juga seperti bisikan pelan. Tapi waktu aku intip lewat lubang kecil di pintu kamar itu gelap, gak ada cahaya sama sekali. Beberapa hari kemudian, aku dan Putri ngobrol dengan Mbak Sarah. Dia penghuni paling lama di kos ini. Pas aku tanya tentang kamar B4, ekspresi dia langsung berubah. Jangan sering dibahas, Rin. Gak baik. Kami berdua saling pandang. Tapi malam itu juga aku mutusin untuk mencoba sesuatu. Aku letakkan tisu kecil yang udah aku sobek di bawah pintu kamar B4. Aku pengen tahu. Kalau kamar itu dibuka dari dalam, pasti tisunya tergeser. Jam 1 pagi, aku terbangun karena suara ketukan lagi. Tapi kali ini disusul suara bisikan, maafkan aku. Pelan, seperti suara cewek. Seketika bulu kuduku berdiri. Besok paginya, aku periksa tisunya. Geser. Tisunya bergeser sekitar 5 cm. Aku dan Putri panik. Kami sepakat gak ngomong ke siapa-siapa dulu. Tapi malam itu juga saat kami duduk di ruang tengah, Bu Imah datang tiba-tiba. Dia duduk, bawa teh dan berkata pelan, "Kalian ngerasa kamar sebelah ada yang aneh ya?" Kami berdua saling pandang dan akhirnya mengangguk pelan. Bu Imah menghela napas. Kamar itu memang sudah lama kosong. Tapi dulunya pernah ada yang tinggal. Dan dia tidak melanjutkan. Dan disinilah cerita benar-benar dimulai. Karena sejak malam itu, setiap jam 1 lewat kami mulai mendengar suara tangisan. Pelan tapi menyayat hati. Dan saat aku tanya Bu Imah, siapa yang dulu tinggal di kamar itu, dia hanya berkata, seorang mahasiswi. Tapi dia tidak pernah pulang. Setelah malam itu, setelah suara tangisan jam 1 lewat terdengar lagi, aku dan Putri sepakat. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di kamar B4. Kami mulai bertanya-tanya ke warga sekitar, tapi tidak ada yang mau berbicara. Sampai akhirnya kami bertemu dengan Pak Yono. Beliau dulu tetangga kos dan sering bantu antar air galon. Sekarang pindah ke kampung sebelah, tapi masih sesekali lewat depan kos. Kami bertanya pelan ke Pak Yono. Pak, dulu kamar paling ujung itu memangnya kenapa ya? Pak Yono sempat diam. Lalu dijawab lirih. Kalian baru tahu ya? Dulu ada yang bunuh diri di situ. Mahasiswi. Gantung diri. Katanya karena masalah pacar dan keluarga.
Tapi yang aneh, jasadnya ketemu 2 hari setelah meninggal. Padahal waktu itu kos penuh. Aku dan Putri langsung saling pandang. Badan terasa dingin. Yang bikin tambah mencekam, menurut cerita warga, sebelum ditemukan, banyak penghuni kos yang gak sadar kamar itu sudah terisi lagi. Ada yang dengar suara orang nyanyi pelan malam-malam, ada yang ngelihat siluet di balik jendela. Semua ngira itu penghuni baru. Padahal kamar itu kosong. Dan mayatnya baru ditemukan setelah bau menyengat keluar. Malam itu aku tidur gelisah. Putri juga. Tapi yang aneh, sekitar jam 1:10 kami mendengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Dan kali ini disusul suara cewek. Aku di sini. Bukan bisikan. Jelas dari dalam kamar B4. Kami berdua langsung keluar kamar, ingin kabur rasanya. Tapi pas buka pintu, Bu Imah sudah berdiri di depan kamar. Dia menatap kami dalam, lalu bilang pelan, "Kalian dengar juga ya?" Kami mengangguk, Putri sudah gemetar. Dan Bu Imah akhirnya cerita semuanya. Nama mahasiswi itu Indah. Dia tinggal sendiri di kamar B4 tahun 2010. Pintar, cantik, banyak teman, tapi diam-diam dia punya masalah di rumah. Dan suatu malam dia ditemukan tergantung di tiang jemuran dalam kamarnya. Yang aneh, waktu polisi datang, ditemukan rekaman suara di HP-nya. Rekaman itu berisi tangisan diselingi kata-kata seperti, "Maafkan aku gak kuat." Rekaman itu sempat viral, bahkan jadi bahan podcast horor beberapa tahun lalu. Tapi kos ini tetap dibuka, dan Bu Imah juga tidak tega untuk ditutup, karena itu satu-satunya sumber hidupnya. Makanya kamar itu saya kunci, biar gak ada yang diganggu lagi, katanya. Beberapa hari setelah itu, aku dan Putri memutuskan pindah. Tapi sebelum kami keluar, aku iseng cari rekaman suara yang viral itu dan benar. Suaranya sama. Suara tangisannya, kata-katanya, ketukan di awal, semuanya identik dengan yang kami dengar semalam ini. Aku dan Putri pindah ke kosan baru. Tapi sesekali kami masih suka cerita soal kejadian itu. Yang bikin merinding adalah 1 bulan setelah kami pindah. Aku mendapat pesan di BlackBerry Messengerku dari kontak yang bahkan tidak aku kenal sebelumnya. Dan isinya cuma, "Kamu mirip Indah, jangan tinggalkan kamar itu." Sampai sekarang, aku masih bertanya-tanya, apa kami terlalu mirip Indah? Atau mungkin dia cuma ingin temannya kembali? Cerita sudah selesai, tapi mungkin suaranya belum benar-benar hilang. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan ingat, bukan semua yang terdengar berasal dari yang bisa kita lihat. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya di jam 2 lewat.